Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solihah? Mudah-mudahan Ananda Solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Pada hari ini kita akan masuk di tema 2, anak Islam bermain di lingkungan, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar Allah memudahkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk muatan PPKN, silakan Ananda Solihah membuka bukunya di halaman 52. Di sini kita akan menyebutkan aturan di rumah. Nah, aturan itu sama dengan tata tertib. Aturan di rumah adalah aturan yang dibuat oleh orang tua yang sudah disepakati oleh semua anggota keluarga dan harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Jadi, sebelum membuat aturan, maka semua anggota keluarga bermusyawarah terlebih dahulu. Ya, kemudian jika kita mematuhi aturan di rumah, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Tetapi jika kita tidak menaatinya, maka akan merugikan diri sendiri ataupun anggota keluarga yang lain. Apa saja contohnya? Nah, berikut contoh aturan di rumah. Yang pertama, bangun pukul 4.30, persiapan sholat subuh berjamaah bersama anggota keluarga. Jika kita bangunnya kesiangan, berarti kita tidak bisa sholat subuh berjamaah. Nah, itu dapat merugikan diri kita sendiri, karena kita ketinggalan sholat berjamaah yang pahalanya sangat banyak. Kemudian setelah bangun merapikan tempat tidur. Supaya apa? Supaya tempat tidur kita kembali menjadi bersih. Mengerjakan PR sebelum bermain. Biasakanlah mengerjakan PR sebelum bermain, sehingga PR kita tidak terlupa untuk dikerjakan. Memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Jadi, jangan lupa untuk memberi salam ketika akan masuk ataupun keluar rumah, supaya anggota keluarga mengetahui akan kedatangan kita ataupun jika kita ingin pergi. Menyimpan sepatu atau sendal pada tempatnya. Kenapa harus menyimpan pada tempatnya? Supaya di saat kita mencarinya kembali, supaya pada saat kita akan memakainya, kita mudah untuk mencarinya. Kemudian merapikan mainan setelah bermain. Supaya mainannya kembali menjadi rapi, tidak berhamburan, maka harus dirapikan. Selalu meminta izin jika akan bepergian, supaya ibu kita tahu, ayah kita tahu, kita akan bermain di rumah siapa, kita akan kemana, maka selalulah meminta izin jika akan bepergian. Membuang sampah pada tempatnya, supaya rumah kita menjadi bersih, rapi, dan sejuk dipandang. Nah, itulah contoh aturan di rumah. Tugasnya silakan Ananda Solihah menuliskan atau membuat 5 aturan di rumah masing-masing dan sebutkan manfaat menaati aturan tersebut. Semangat Solihah! Untuk bahasa Indonesia, silahkan dibuka bukunya di halaman 53. Hari ini Ananda Solihah silahkan membaca kisah tentang Raja Abraha yang ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Tetapi, apakah itu terjadi? Tidak, karena Allah memberikan pertolongannya melalui burung ababil yang membawa batu di cakarnya. Kemudian burung ababil melempari pasukan Raja Abraha. Pasukan gajah akhirnya mundur dan tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, teman-teman, Ka'bah itu adanya di mana ya? Nah, Ka'bah itu adanya di Mekah. Bagaimana bentuknya Ka'bah? Apakah berbentuk lingkaran, segi empat, atau dia berbentuk segitiga? Jadi Ka'bah itu berbentuk
persegi 4. Adanya di kota Mekah. Nah, setelah Ananda Solihah membaca tentang kisah Raja Abraha, silahkan Ananda Solihah menjawab pertanyaan di halaman 55. Ya. Nomor 1 sampai 6. Kemudian untuk matematika, silahkan Ananda Solihah membuka bukunya di halaman 82. Ya, 81. Nah, ya, kalau 82 itu nanti Ananda Solihah mengerjakannya di rumah. Buka halamannya, halaman 80 dan 81. Di situ Ananda Solihah akan belajar tentang penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, di sini rambutan Nisa dijadikan satu dengan rambutanku. Rambutanku ada 215. Rambutan Nisa ada 163. Nah, kalau digabungkan, berapakah jumlahnya? Berapakah semua jumlah rambutan? Nah, di sini kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Dengan cara bersusun panjang, kita menguraikannya dulu. 215 ditambah 163 sama dengan berapa? 215 itu terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti 215 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 5. Ya, angka 2 nilainya ratusan berarti 200. Angka 1 itu adalah puluhan, nilainya 10. Angka 5 berarti satuan. Nilainya 5. Kemudian 163 sama dengan angka 1 itu ratusan, berarti nilainya 100. Ditambah angka 6 yang bernilai puluhan, ditambah berarti menjadi 60. Kemudian angka 3 itu adalah satuan, berarti ditambah 3. Kemudian kita hitung ke bawah. 5 ditambah 3 berapa? 8. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan berapa? 0. 1 ditambah 6 sama dengan berapa? 7 ya. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan berapa? 0. 0 tambah 0 berapa? 0 ya. 2 tambah 1, 3. Berarti 300 ditambah 70 ditambah 8 sama nilainya dengan 378 ya. Jadi kalau penjumlahan bersusun panjang itu kita uraikan dulu ratusannya, puluhannya, satuannya ya. Kemudian kita tambahkan ke bawah ya. Jadi agak panjang caranya. Kemudian kalau bersusun pendek, 215 ditambah 163 sama dengan berapa? Itu kita langsung jumlahkan. 215 ditambah 163. Nah, 5 ditambah 3 sama dengan 8. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, jumlahnya 378. Apakah sama jumlahnya dengan cara bersusun panjang tadi? Sama ya. Jadi jumlah terakhirnya itu sama, tetapi caranya saja yang berbeda. Ada yang dikerjakan dengan cara bersusun panjang, dengan cara menguraikan terlebih dahulu ratusan, puluhan, dan satuannya, kemudian dihitung. Ada yang dengan cara pendek, langsung dihitung ke bawah. Nah, Ananda Solihah, untuk soalnya, untuk latihannya di rumah, silahkan Ananda Solihah mengerjakan soal halaman 82 sampai 83 dengan cara bersusun panjang. Kemudian,
Kerjakan juga soal halaman 85 dengan cara bersusun pendek. Nah, alhamdulillah Nanda Solihah. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan di grup Telegram, di grup tugas tematik dan doaku. Semangat Ananda Solihah, tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan menjaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.